Pastor Paroki, para frater, Bapak Ibu, umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Sewaktu saya masih kecil, saya suka dengar, nguping-nguping sedikit, kalau ayah saya menerima tamu dan bercerita. Dan biasanya cerita kalau sudah menegangkan, ayah saya selalu bilang begini, cilaka 13. Saya tidak mengerti waktu itu. Tapi saya selalu, apa arti 13? Cilaka 13, cilaka 13. Lalu kemudian berjalan waktu, saya mulai mengerti tentang angka 13 ternyata adalah angka sial. Mungkin berkaitan dengan cilaka yang karena kesialan. Kalau kita menyimak baik-baik mendengar renungan khotbah dari Pastor Paroki kemarin, tadi malam, yang diawali dengan mendengar bacaan ini seperti ada ketakutan karena ada kata cilaka. Celaka maksudnya, celakalah, celakalah. Kemarin 3 kali kata celaka disebut. Hari ini 2 kali. Celaka yang pertama, ketika Yesus mengecam mereka yang membangun makam para nabi yang telah dibunuh oleh nenek moyang mereka. Sekali lagi, Yesus mengecam, celakalah. Siapa yang dikecam Yesus? Mereka yang membangun makam para nabi. Para nabi notabene dibunuh oleh nenek moyang mereka. Pastor, kan baik membangun makam. Kenapa harus dikecam? Ini agak membingungkan kalau kita tidak mengerti konteksnya. Yesus mengecam mereka karena mereka melakukan itu bukan pertama-tama mereka percaya, bukan. Tetapi karena ini dilakukan atas dasar pembenaran dan bukan karena menemukan kebenaran. Dikatakan pada ayat 47 tadi, celakalah kalian sebab kalian membangun makam bagi para nabi padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Ini yang dikecam Yesus pertama. Yang kedua yang dikecam Yesus adalah karena mereka memegang kunci pengetahuan. Mereka ambil kunci pengetahuan. Orang yang punya kunci itu adalah orang punya wewenang. Ada otoritas dan orang Farisi, ahli Taurat punya itu. Pengetahuan di sini merujuk pada kebenaran. Yesus bilang, celakalah kalian yang ambil kunci pengetahuan akan kebenaran. Tetapi kalian tidak masuk ke dalam untuk mencari kebenaran. Tetapi orang yang mau masuk mencari kebenaran, kalian halang-halangi. Itulah yang dikecam Yesus, dikatakan pada ayat 52, celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya. Tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang boleh kita renungkan, kita pelajari dari bacaan-bacaan hari ini? Kita diajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik oleh karena kasih Kristus di dalam iman. Kalau kita merenungkan, apa yang saya sudah bikin, Pastor? Kalau kita merenungkan, lalu saya ikut misa, dalam keluarga saya bikin ini, bikin itu, baik, Pastor, yang baik. Tapi kenapa saya merasa tidak diberkati? Jangan-jangan perbuatan baik demi perbuatan baik. Misalnya Karl Marx
Ini seorang filsuf yang punya konsep yang besar tentang sosialisme, materialisme, tetapi dia melawan paham agama dan kelas-kelas sosial. Sayangnya dia adalah ateis. Sigmund Freud, dia adalah bapak psikologi modern, seorang ahli psikoanalisis. Tapi sayangnya dia ateis. Albert Einstein, dia adalah fisikawan asal Jerman Amerika. Teori terkenal relativitas yang pada akhirnya menciptakan cikal bakal bom atom. Sayang dia agnostik. Karya-karya besar mereka bermanfaat untuk dunia. Raksasa mereka punya perbuatan-perbuatan. Kita mungkin tidak mampu untuk memberikan sesuatu yang besar. Tetapi sesuatu yang sederhana, yang kecil, yang pada akhirnya landasannya besar di dalam iman akan Kristus. Mereka bisa bangga, bisa bermegah, saya bikin sesuatu untuk dunia. Tetapi tanpa iman, tidak ada yang patut bermegah atasnya. Bacaan pertama mengatakan demikian. Jika demikian, apakah masih ada alasan untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Oh pastor, kalau begitu perbuatan tidak penting. Penting, karena Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati, sia-sia, kosong. Tetapi perbuatan-perbuatan yang mana? Karena Albert Einstein, Karl Marx, Thomas Alva Edison, mereka bikin perbuatan-perbuatan baik, tapi tanpa iman tidak patut dan tidak layak untuk berbangga dan bermegah. Semoga kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang sederhana, yang kecil, tetapi dengan iman akan Kristus yang besar. Semoga demikian.